Perempuan Parubaya ini sedang bersiap untuk tampil. Ya, wanita yang akrab disapa Ooh ini merias diri sepatut mungkin sebagai seorang sinden. Di tempat lain, kedua wanita yang berperan sebagai ronggeng dan juga anggota tim lain juga sedang bersiap. Mereka tergabung ke dalam paguyuban Bangreng Terbang Buhun Cilawu. Ya, malam ini adalah malam yang istimewa bagi anggota paguyuban ini. Mereka bersiap untuk tampil di sebuah pesta hajatan di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Sebelum tampil di panggung, para anggota paguyuban biasa melakukan gladi resik terlebih dahulu dengan melantunkan lagu-lagu kesenian Terbang Buhun. Sumangga, acara Bangreng sejak dikawinkan. Di Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, terdapat kesenian tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Terbang Buhun dan Bangreng merupakan jenis kesenian rakyat khas bumi Pasundan. Pertunjukan kedua jenis kesenian tradisional tersebut biasa dilangsungkan secara bergantian. Sesuai namanya, Bangreng mempergunakan alat musik terbang yang diiringi oleh waditra atau pengiring. Selain itu, kehadiran ronggeng sebagai penari juga menjadi ciri khas yang tak bisa ditinggalkan dalam kesenian Bangreng. Di Garut, khususnya di Kecamatan Cilawu, Terbang Buhun dan Bangreng merupakan kesenian rakyat yang populer dan sudah ada sejak dulu. Bangreng itu kebetulan dominan di Kecamatan Cilawu. Kebetulan kan itu Bangreng itu berasal dari kata perpaduan kata atau perpaduan alat musik, yaitu terbang sama ronggeng. Seperti yang tadi dijelaskan, ada ronggengnya di sini. Makanya tidak lepas, kalau namanya terbang itu tidak lepas dari alat ini sendiri, Bu. Ini yang namanya terbang itu. Ketika masuk ke Indonesia, kalau nggak salah itu pada abad ke-13, masuk ke Indonesia itu dibawa oleh 4 pujangga, ya, termasuk ke Cirebon. Nah, dari Cirebon tersebar, termasuk ada yang ke Sumedang, ada yang ke Garut. Dahulu, baik Terbang Buhun maupun Bangreng pernah berfungsi sebagai media dakwah serta alat perjuangan di zaman penjajahan. Kalau dulu untuk media dakwah, Bu, ini terbang itu diumpamakan untuk media dakwah karena waktu zaman dulu, zaman penjajahan itu kalau berbicara menyebarkan agama secara langsung itu pasti ada larangan dari pihak penjajah. Nah, makanya ya, waktu itu diadakan media dakwah itu melalui seni, ya ini terbang ini, Bu, gitu. Terus makin kesini itu ada perpaduan, yaitu terbang sama ronggeng. Ini kan kalau misalkan lari ke sejarah, Bu, waktu zaman penjajahan teh para penjajah itu dibikin terlena dengan ronggeng-ronggeng tersebut seperti hiburan Bangreng itu, Bu. Jadi ketika para penjajah itu terlena asik ngibing itu sama ronggeng itu, kita bergerak, bangsa kita bergerak. Pertunjukan kesenian Bangreng biasanya dibuka dengan menampilkan lagu-lagu Buhun. Lagu-lagu tersebut ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang atau para karuhun. Sementara pada Terbang Buhun, lagu-lagu yang ditampilkan lebih berdasarkan kepada kitab perjanji. Ya, intinya perjanjian itu kan puji-pujian, kitab puji-pujian, kayak sholawatan gitu. Kan di dalamnya itu
dari kita berjanji sholawatan, puji-pujian terhadap Nabi kita, ya Nabi Muhammad SAW, para nabi yang lainnya lagi, ya para wali. Ngibing atau gerakan badan mengiringi penari menjadi ciri khas yang bisa ditemukan baik dalam kesenian Bangreng maupun Terbang Buhun. Meski demikian, gerakan ngibing kedua kesenian itu berbeda. Kalau Terbang Buhun, ibingannya kita ikutin alur cerita kitab berjanji. Nah kalau Bangreng lebih kedekatan dengan kegembiraan, ngikuti irama tabuhan, jogedannya. Nah kalau Terbang Buhun lebih memicu ke kalimah-kalimah itu, kalimah-kalimah berjanji, kita berjanji. Jadi lagamnya itu lain lagam, lain gerak. Pada pertunjukan kesenian Bangreng terdapat hal yang unik. Di tengah-tengah pertunjukan berlangsung, hampir setiap kali terdapat orang-orang yang maju untuk ngibing di luar kesadarannya. Kalau misalkan sinden atau sinden melantunkan satu buah lagu ini dalam lagu-lagu tertentu, itu suka ada yang kesurupan. Kalau kita jabarkan yang kesurupan itu, kenapa bisa sampai kesurupan? Mungkin kalau penelaahan tokoh-tokoh gitu. Jadi kan kalau kita meresapi satu buah lagu, jangan sampai kita terlena, kita terbawa arus terhadap lagu-lagu tersebut. Cuma itu kan tetap tergantung kepada orangnya. Sebetulnya kalau memang mengacu pada ciri khas, bukan seperti itu. Ciri khas mah tetap antara tarian rongeng sama tarian bajidor, itulah ciri khasnya. Tapi yang dulu bukan gubahan-gubahan atau rumpak-rumpak yang sekarang, itulah ciri khasnya.